Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran tematik tema ketiga atau tema C, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar menggunakan buku tema 4C ya. Jangan lupa sudah menggunakan buku tema 4C. Jadi jangan sampai salah kamu mengambil buku atau membuka bukunya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenal keberagaman. Nah, anak-anak, kalian sudah mengenal keberagaman di Indonesia, termasuk keberagaman berbagai jenis hewan dengan ciri-ciri yang khas. Pada kesempatan ini, kita bersama dengan Pak Yuda, Bapak gurunya Melati, akan membicarakan keberagaman yang ada di Jawa Tengah, Bali, dan Aceh. Yuk kita belajar bersama-sama. Tapi sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu bersama lagu Anak Indonesia. Coba anak-anak nanti nyanyikan dengan penuh semangat ya.
Nah, lagu yang tadi kita nyanyikan adalah lagu yang menceritakan bahwa negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, namun tetap satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Kita sebagai anak-anak generasi penerus bangsa harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Rasa bangga sebagai anak-anak bangsa dapat diwujudkan dengan mengisi kemerdekaan. Melestarikan budaya bangsa juga merupakan suatu tindakan nyata dalam upaya mengisi kemerdekaan. Nah, sekarang kita akan mempelajari keberagaman budaya di Jawa Tengah, Bali, dan Aceh. Namun sebelum itu, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah menceritakan keberagaman di wilayah setempat. Yang kedua, kita diminta untuk bisa menghargai keberagaman dan melestarikan kebudayaan daerah. Yang ketiga, menyebutkan gerak dasar tari daerah. Jadi, ini adalah materi pembelajaran kita hari ini dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yuk kita buka buku halaman 63 dan kita baca teks bacaan ini bersama-sama. Kita baca dengan intonasi yang tepat ya. Sudah kalian buka halaman 63? Kita akan membaca bersama-sama. Keberagaman budaya Indonesia. Melati, Rani, dan Sita mendapat tugas untuk mengunjungi perpustakaan. Di dalam perpustakaan, mereka mencari buku tentang kebudayaan dari Jawa Tengah, Bali, dan Aceh. Rani bertugas mencari keberagaman budaya dari Jawa Tengah. Melati bertugas mencari keberagaman budaya dari Bali. Sita mencari kebudayaan dari Aceh. Rani bergegas mengambil buku tentang kebudayaan Jawa Tengah. Tarian dari Jawa Tengah yang terkenal adalah Tari Merak. Tari Merak merupakan tarian yang melambangkan gerakan-gerakan burung merak. Berikut ini beberapa keberagaman budaya dari Jawa Tengah antara lain Keraton Surakarta, batik, pertunjukan ketoprak, pagelaran wayang kulit, tari Srikandi atau tari panah, dan pertunjukan wayang orang. Melati membaca berbagai kebudayaan dari Bali. Bali sangat kaya akan kebudayaan. Bali memiliki tarian daerah yang terkenal, antara lain tari condong, tari Panji Semirang, tari kecak, dan tari pendet. Tari pendet merupakan tari selamat datang untuk menyambut kedatangan para tamu dan undangan dengan menaburkan bunga dan ekspresi penarinya. Pada awalnya, tarian ini digunakan pada acara ibadah di pura sebagai bentuk penyambutan terhadap dewa yang turun ke dunia. Selain tarian daerah, yang terkenal di Bali adalah upacara adat ngaben, upacara ngekep, serta berbagai kerajinan tangan. Bali memiliki kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat. Kerajinan tangan tersebut berupa tas anyaman, ukiran patung, kerajinan perak, kerajinan kaca, topeng kayu, dan pernak-pernik aksesori Bali. Sita sibuk mencari keberagaman budaya khas dari Aceh. Provinsi Aceh yang sering disebut dengan Nanggro Aceh Darussalam memiliki pakaian adat pidi, tarian adat yang meliputi tari sedati, tari mesekat, tari saman, tari mulia ratep Aceh, tari kipah Sikarang Aceh, tari ranup lampuan, dan tari rapai geleng Aceh yang terkenal. Senjata tradisional dari Aceh yang dikenal masyarakat yaitu rencong dan klewang. Lagu dari daerah Aceh adalah Bugong Jempa, Lembah Alas, Sepakat Segenap, dan Tawar Sadenge. Pak Yuda menegaskan bahwa negara Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan. Kita sebagai warga masyarakat harus bisa saling menghargai keberagaman yang ada.
Kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, dan budaya. Sikap-sikap tersebut dapat kita tunjukkan dalam perbuatan sehari-hari, seperti suka menolong dan meminta maaf jika melakukan kesalahan terhadap teman. Kita harus bersikap disiplin dan bertanggung jawab jika ingin mengembangkan budaya bangsa. Saat berlatih tarian tradisional, jika kita tidak bersikap disiplin, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Mereka sangat antusias mempelajari kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Tak terasa, bel istirahat sudah berbunyi. Melati dan teman-teman segera berdoa sebelum beristirahat. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Kalian lihat halaman 65, kemudian tuliskan jawabannya di buku tematik halaman 65. Perhatikan penulisannya, jangan lupa menuliskan jawaban menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Ingat, penggunaan huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama orang, nama agama, dan nama tempat. Yuk kita jawab sekarang. Nomor 1. Apa tugas yang diberikan oleh Pak Yuda kepada Melati, Rani, dan Sita? Coba kalian jawab dulu. Ditulis dulu kalimatnya yang lengkap. Kalau sudah, coba kalian cocokkan dengan jawaban yang akan Ibu tampilkan. Ingat, penulisan nama orang menggunakan huruf kapital. Nama daerah atau provinsi juga menggunakan huruf kapital. Nomor 2. Tarian apa saja yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah? Coba kalian jawab dulu menggunakan kalimat lengkapnya. Kalau sudah, cocokkan jawabannya dengan jawaban yang Ibu tampilkan berikut ini. Berikutnya nomor 3. Apa saja bentuk keberagaman dari Provinsi Bali? Kalian coba jawab dulu. Kita lihat jawabannya. Kalau masih ada yang salah, segera diperbaiki jawabannya. Jika nanti kalian ada jawaban yang belum selesai, kalian bisa pause dulu atau mengulang kembali videonya. Berikutnya, apa saja keberagaman daerah dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam? Ditulis dulu kalimat lengkapnya dan jangan lupa nama provinsi menggunakan huruf kapital. Berikut adalah jawabannya. Kalian bisa sambil dilihat yang Ibu tulis, yang Ibu tampilkan di video ini. Perhatikan huruf kapitalnya dan tanda bacanya. Berikutnya, nomor 5. Bagaimana cara melestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Kalian tulis dulu jawabannya. Dan berikut adalah jawabannya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan keberagaman budaya di wilayah tempat tinggal kalian?
Nah, coba kalian tuliskan pada kolom di halaman 66. Nah, setelah kalian menuliskan, kalian bacakan atau ceritakan dengan cara kalian rekam melalui video, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Jadi kalian buka dulu halaman 66, yang paling atas itu ada kolom. Kalian tuliskan dulu cerita tentang keberagaman budaya dari daerah kalian masing-masing. Misalnya kalian berasal dari Bogor. Nah, Bogor itu kan dari Provinsi Jawa Barat. Nah, keberagaman di wilayah Jawa Barat itu apa saja misalnya? Adat istiadatnya, kemudian tariannya, atau makanan khasnya, kalian boleh ceritakan. Nanti setelah kalian menuliskan, kalian ceritakan kembali atau kalian baca hasil tulisan kalian dengan merekam video, lalu dikirimkan ke Google Classroom. Itu adalah tugas kalian yang pertama ya. Baik, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Cara menghargai keberagaman dan melestarikan budaya daerah. Kalian sudah bisa menceritakan keberagaman dari daerah kalian masing-masing. Nah, sekarang bagaimana nih cara kita menghargai keberagaman dan melestarikan budaya daerah? Yang pertama, mau berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan daerah asal dan keturunannya. Yang kedua, memakai baju daerah. Nah, ini biasanya kita lakukan saat kita karnaval budaya atau saat kita memperingati Hari Kartini ya. Itu juga salah satu cara kita menghargai keberagaman. Kemudian, menyanyikan lagu daerah. Jadi jangan pernah malu kalian untuk menyanyikan lagu-lagu daerah. Karena Indonesia itu kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Makan makanan khas daerah. Sesekali kalian boleh loh mencoba makanan khas dari daerah lain. Mempelajari tarian daerah. Untuk kalian yang suka menari, tarian daerah itu tidak kalah keren loh dengan modern dance yang sekarang ini sedang booming. Mengunjungi acara gelar budaya. Nah, salah satunya sekolah kita biasanya setahun sekali akan mengadakan gelar budaya. Nah, di situ kesempatan kita untuk bisa tahu budaya daerah apa saja sih yang bisa ditampilkan. Yang ketujuh, mengikuti upacara adat atau upacara daerah. Kemudian mengikuti kompetisi tentang kebudayaan. Mempelajari cara membuat makanan khas daerah, dan ikut memperkenalkan atau mementaskan kesenian daerah. Nah, itu adalah cara kita menghargai keberagaman dan melestarikan budaya daerah. Nah, sekarang kita coba untuk mengenali gerakan dasar tari merak. Nah, tari merak itu memiliki beberapa gerakan dasar. Yang pertama adalah gerak kepala. Gerak kepala ini terdiri dari galir dan gilek. Galir adalah gerakan yang memutarkan kepala, sedangkan gerakan gilek adalah gerakan menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri. Kemudian, gerak dasar yang kedua adalah gerak tangan. Nah, gerak tangan terdiri dari gerakan ukel. Gerakan ukel adalah gerakan memutar tangan. Kemudian gerakan selut. Gerakan selut adalah gerakan tangan kanan dan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas dengan cara bergantian. Lalu gerak tepak bahu adalah gerakan tangan yang menepuk-nepuk bahu, baik itu satu tangan atau dua tangan dan bahkan dua tangan saling bergantian. Capang adalah gerakan tangan yang membengkokkan salah satu dari tangan.
Gerak tari berikutnya atau gerakan tangan berikutnya adalah gerakan nyawang. Gerakan nyawang adalah gerakan tangan yang menandakan bahwa sedang melihat keadaan yang jauh. Yang berikutnya lagi adalah gerakan lontang. Gerakan lontang adalah gerakan tangan yang menggunakan dua tangan dan digerakkan saling bergantian. Berikutnya gerak dasar kaki dalam tari merak. Gerak duduk deku adalah duduk yang melipat dua kaki ke dalam. Gerak seser adalah gerakan kaki yang bergerak ke arah kanan dan kiri. Kemudian gerak sirik. Gerak sirik adalah gerakan kaki yang menggoyang-goyangkan kedua kaki dengan bersamaan. Gerak dasar berikutnya adalah gerak gabungan. Nah, apa saja ya? Ada gerakan mincit. Gerakan mincit adalah gerakan gabungan kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan bersamaan, tetapi tangan dan kaki berbeda, yaitu tangan kanan berpasangan dengan kaki kiri dan begitu pun sebaliknya. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran tematik kita hari ini. Nah, ingat tadi tugasnya diingat-ingat suruh membuat apa ya tadi ya? Nah, yang ada di halaman 66, membuat cerita tentang keberagaman budaya, kemudian divideokan, lalu videonya diupload di Google Classroom. Nah, jangan lupa dikumpulkan tugasnya tepat waktu. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.